na suhatudusan para si roha mida hami na damon. Narodo hami tulong manapati dosa namin na gudani. Di bagasan hatahato ko hami tuhu. Daladang adong hakosyang di bagasan roha namin yan. Sa dudo hami manipil siyan akadalam. Mas tegudang do pangalasan namin di patiku. Alay iko mahamit pada Tuhan. Alani dengan dibasam dohot asin roham. Saya unang pengotingot agka dosa ni hapason nami. Dohot pangalasan nami. Saya ingot mahami pembartu asin roham. Dohot dengan dibasam. Alani guarmu. Ale Tuhan Yesus. Marupamati marham di dosa nami nagudagi. Amin. Tapi gema hata baga-baga tariwat kesan dosa. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola pasisi akka pangalosim songon okun. Jala songon okun manorok akka dosan. Saya mulak mahutau ay audo si baru. Hasangapun ma di debatan na dikincang. Amin. Sai
See
Titing HKBP Resort Cakung Minggu 26 April 2026. Topik Lasrohaku Jalamarun Polok Suara Sada Guarni Mingguta Sadarion Ima Minggu Jubilate Namar Lapatan Marulot Polok Ude Batama Alisandok Tanakon. Topik Lasrohaku Jalamarun Polok Suara 2. Barita Habot Diroha. Nah di hari Jumat 24 April 2026 Nunga Marungolu Nyonya Siregar Pinokta Borutaku Bolo Nama Nadikon Sadahalak dan Danak Namar Luar Kristina Angelica Bolo Siregar Sianwik Polose. Tutup umur 56 tahun 6 bulan 20 hari. Jalan Nunga di Paburhat Kubona Pasogit Muara nah di hari Jumat 24 April 2026 Nani Kubasan di Kuliah HKBP Utana Godang Resort Muara Distrik Saplopat Ubang Habisaran. Saya bumi bunga tarapul sudi keluarga na tidak puna. Tolu ruas natambat. Mamuka Sadarion Minggu 26 April 2026 Nunga di Jalobe gabe kuas na baru di HKBP Resort Cakung Ima keluarga Anggiat Simangunsong Inatai Liberta Bultong Dosada Halak dan Danak Wik Bethlehem Pindas yang gereja HKBP Tiberias Resort Balige Distrik Saplusada Toba Asubutan Debatama nama masuk nasida gabe luas dan ujung di Uriata Napau Paton Partangyangan di Bagas Samingkon di Patupa Kuriat Tama Partangyangan Wik Ima Sada di hari Rabu 20 April 2026 di Bagas di keluarga T. Simangusong Inang T. Manado alamat di Pacakung Jembatan Tinggi Wik Galatia. 2. Keluarga J. Batuara R. Boro Situmorang alamat Ujung Kerawang RT Saputol RW 5 Gangmonang Pulau Gebang Wik Filipin. Tolu keluarga E. Nainggolan L. Boro Manunung alamat Jalan Pulau Indah Gang Dahlia Walu Kayu Tinggi Wik Sarpat. Di hari Jumat tanggal 1 Mei 2026 di bagasi keluarga Sintua M. Sirait Inang A. Bulus Tanggang alamat perumahan Pulau Gebang Permai Jalan Pulau Andalas 1 Blok A6 nomor 5 Wik Bethlehem. Usosoi Hamimah di ruas Tadung Duwiki Asaro Pandohoti Partangyangan ini. Napalimamon Partangyangan Parhalado dan keluarga. Di hari Senin 4 Mei 2026 pukul 7 WIB di Patupa Partangyangan Parhalado keluarga Gereja Ta nama ringanan dia ulah gereja. Bulahan amat di Partangyangan Ima keluarga Sintua S. Nainggolan D. Boro Silaban keluarga Sintua Amanalu D. Boro Silitonga dan keluarga Sintua H. Papahan NS Boro Nainggolan. Usosoi Hamimah di Parhalado dua keluarga Asaro Mandohoti Partangyangan ini. Napaunopon Guna Bakti Sintua. Di hari Minggu tanggal 1 Mei 2026 nah ini Patupa do Partangyangan Guna Bakti Sintua Amang Sintua Samsudin Nainggolan Sianwik Polose. Marhadomuan tu acarai panitia mangkok di Parhalado do keluarga Parhalado de Sintua Naung Purna Bakti perwakilan Ganuk Seksi 2 halak perwakilan Ganuk Muan Por 2 halak doho perwakilan Sian Ganuk Wik 2 halak asaro madohoti acara ramatama Purna Bakti Sintua nama ringanan di aula gereja laos titingonga nagabe undangan resmi sian panitia. Napa pituhon penerimaan calon Sintua Wik. Naik pada sipon pakubasion di gereja HKBP Resort Cakung di 3 Wik Ima Wik Galatia Wik Filipi
Wik Kolose, Wik Jericho, Wik Sarpat, Wik Kana, Wik Sikem, dohot di Wik Diaspora. Nahurang dope parhobas. Alan ini pinangido mat di ruas HKBP Reso Cakung. Narade gabe calon sintua di Wik na swadong robe mendaftar dirina gabe calon sintua syarat nahima ruas na aktif jalan umur 50 tahun di tahun 2020. Napawaluon pendaftaran parkuru malua tahun ajaran 2026 ke 2027. Nungga dibuka pendaftaran parkuru malua reguler tahun ajaran 2026-2027 tusudi ruas nanai mendokoti parkuru malua ini asa dihubungi masih tawik nabe menjalo surat pengantar untuk membuat fotokopi akte lahir fotokopi akte terdiri untuk sekretariat gereja. Mulo inian nanai gabe parkuru malua ima masikola di Kalasia sahat tukala 10 di sekolah nasida na marsiaja. Inorhoni mulo kalas 10 dari sekolah kejuruan praktek karejur lapangan manak PKL. PKL Manasida mulo di kelas 12 nunga fokus ujian akhir sekolah. Asa optimal mah persiajaran di akta parguru maduai. Napasiamon para tahun aset yang tambah. Nah di bulan Maret 2026 martabak aset Muriata HKBP Resort Cakung 5 sada tangga aluminium 1 buah, 2 kantong persembahan 16 buah. Dohot di minggu di Jolo di Kuriodo sada set komputer merek Lenovo RAM 16G SSD SITB sumbangan siang tim multimedia di Muriata. Napa 10 Dewan Koinonia sada seksi sekolah minggu. Rekrutmen guru sekolah minggu. Lau pada simpon parkobasio di sekolah minggu di Muriata HKBP Resort Cakung. Pinangido sudi ruas nama Simon Rohana laku parkobasi sekolah minggu. Asa Roma mendaftar dirina tusitowik nabe. Membuat surat pengenalan diri dohot lampitkan fotokopi surat terdiri dohot surat malua. 2. Pendampingan ibadah anak sekolah minggu. Asa dengan yang berdalam permingguan di sekolah minggu. Pinangido matu sudena toras nama dungani dak danak nama rumur 7 tahun manang lubik asa unang be perminggu di permingguan di sekolah minggu. Perminggu Manasida di permingguan umum na agong di gereja KBP Resort Cakung. Napatulukon priorisasi seksi sekolah minggu. Di hari Minggu 3 Mei 2026 dung sidung permingguan usia 30 wib naik di patupado priorisasi tu seksi sekolah minggu. Inangido matu sude perwakilan siang galuh naun terpilih gabe perwakilan seksi sekolah minggu. Asa Roma dohoti acara priorisasi ini dan diluhon di ketua Dewan Koinonia maringanan di aula di gereja. 2. Parukuan sada kegiatan menata tanaman di gereja. Opartu program di seksi parukuan HKBP Cakung Resort Cakung nah bertugas di bulan April 2026 gabe menata tanaman manang bunga di halaman di gereja ima parukuan nasian bikana. Pinangido matu sude parukuan adu bikana asaro laho padinggaton akka tanamani bungai nanadong di halaman di gereja ta. Napaduamon jamuan kasih bulanan. Sadarion Minggu 26 April 2026 dung sidung parmingguan pukul 7 wib dohok pukul sia 30 wib seksi parukuan siang wik sikem patupalong jamuan kasih ima si inumon tes manis dohok kopi tu salut puas ngalo di parmingguan ini. Sapusada Dewan Diakonia sada acara pangakulian. Sadarion Minggu 26 April 2026
Diaspora, alamat Pria Bintara Indah Blok HA2 nomor 6 Bintara Bekasi Barat. Pinanginoma sudah ruas na adong dubik sarpat ulok diaspora asaro matuhoti acara ini. 2. Pasahaton ulus ulang tahun napa 70 tahun. Di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 di Patupa Huriat tado pasahat ulus ulang tahun nama 70 tahun turuas nama ulang tahun 70 tahun di bulan April 2026. Tu sede ruas na adong keluargana terdaftar maluru 70 tahun di bulan April 2026. Boy madi papotohon tu akta sintua wik nabe. 12. Laporan Dr. Ripe donatur panitia pesta kuliah pesta kotilon dohot perayaan ulang tahun
batana sumurung sian saluhut gimana mangarap Horas tajakon maka manginang nagabe turpuk jamita di minggu tasadarion ima minggu jubilate dohot turpuk sian ulaun ni apostel bidu 2 mamuka ayat 22 sahat rodi ayat 20 takas mata pahihut asa hujau kami mah tuhita saluhutna ulaun bidu 2 ayat 22 sahat rodi 20 songodom madidok hamu aka halak Israel tangihon hamu mah hataon di patandapon debatado tu hamu Yesus nasian Nasareti inorhon ni hagogoon halungangan dohotadda aka napinatupa ni debata di tonga-tonga muna songon naung binoto munai marhite sian tangani naso marpatiki digatukon jala di pusa hamu ibana dung di pasahat debata sian tahina nahoti dohot sian pamotoan nahian ibana do dipahehe debata dung di hari bernit ni hamatean aida dan hatiopan hamateani ibana air marhahonaan tu ibana do padok ni sidau toktong do huida tu haki di joloku ai di siamuku do ibana asa unang humor di tau alani las dorohaku jala marolop-olop suaraku dagiku pe maradian do huhut makirim airang pasombunmu diriku di Banuatoru jaladang loasonmu nabadiami mardida habusuhon nunga di papotohon ho tuau akadalang hangoluan gohammu doau halalas diroha di adopanmi ido dianggo sahatna akamanami inanami do takadongan na di bagasan holong itu hata Yesus Kristus ia turpukta di bagasan minggon nasiat ulaun bidu 2 ayat 22 satro di 2 ayat 20 waluon Oma sada jamita ni apostel ni si Petrus jala na adong lo namasa hati hai di luati takas tu kamanginang di hamamate di Tuhan Yesus Kristus na taringot na tabayang parningotan songon Jumat Agung songoni nang dihaheon nai ima sebetulna aribolon ni pesta Paskah Yahudi doi alani kurang matong akah na toropani na sian luat na humaliang Yerusalem marpungu di luati jala nunga gabe hasomalang tradisi di Yahudi ima 50 hari dung Paskah saya arunggo pesta di bain namarguar songonang tatadaon pesta gotilon pesta panen ima riak kasaluhut akan naros yang luat marpungu mali sada inganan di Yerusalem mabuan akka siluan nabe mabuan akka pelean ni nasidabe songon dalat ni nasida mai marningot ni haluau ni okun nasida na joloi bahasa buanon ni togi honon ni debata marita si Musa bangso Israel opun nasidai haruar siang tano parhato bani dan ini suatu perayaan yang sangat besar terjadi pada saat itu dan pada saat yang bersamaan hari ke-50 setelah Yesus bangkit yang kita kenal sebagai Pentakosta yaitu dalam artian hari peristiwa turunnya Roh Kudus. Sebenarnya kalau melihat dari kosakata Pentakosta ini adalah yang artinya hari ke-50 atau hari setelah ke-7 minggu. 7 minggu. Yang bisa dikaitkan bahwasanya hari ke-50 dengan peristiwa turunnya Roh Kudus ini dalam peringatan Pentakosta bukanlah sesuatu yang kebetulan dan
Saya yakin kita semua tahu tidak ada yang namanya kebetulan kalau kita percaya sebagai orang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang namanya kebetulan. Apakah ketika Yesus mati di kayu salib, lalu datang gempa bumi, lalu gelap gulita menyelimuti bumi ini dengan keadaan tanpa ketiadaan cahaya dan awan-awan menutupi sinar matahari. Apakah itu suatu kebetulan atau memang sesuatu yang direncanakan? Anani takas tu di pabuan ni Apostol Petrus do kamanginang dia kedua nang hatoropan naroi hapala di inganan di Yerusalem hati hai. Hamu aka halak Israel tangihon hamu mahataun di patanda perdebata do Tuhamu Yesus nasiat Nasareti. Sudah ditentukan Yesus alai di pabotong ikonaronggo alamatna nasiat Nasaret. Mungkin ragu-ragu nama guar Yesus. Ai guar do Yesusi. Yang artinya Allah yang menyelamatkan. Orang Israel Ibrani kuno mungkin memahaminya sebagai Yehua atau Joshua, mengenalnya. Dan ikon adong matong Yesus nasiat Nasaret asa ulang adong kuarni lau dia tu si halak naroi nama ngalapati Yesus atik nasian hutan asing dui. Dan ini sudah menjadi suatu jelas manangise na pinaboni Apostol Petrus ima Yesus nasiat Nasaret. Didok dungi di Papua Muse ayat 20 nah digatukon jala di pusahamu ibana. Sudah jelas siapa orangnya. Sudah jelas siapa yang ingin diceritakan oleh Apostol Petrus kepada mereka yang hadir pada saat itu. Dan inilah yang menjadi sesuatu hal yang sangat menjadi titik nadir putar balik iman yang tadinya orang mungkin ragu atau masih setengah percaya akan berita kebangkitan Yesus Kristus, tapi begitu Yesus naik dan begitu Roh Kudus datang turun dari seperti yang dijanjikan oleh Yesus, maka para murid atau para rasul Paulus, rasul-rasul murid Kristus yang memberitakan kabar Injil tersebut pun pada akhirnya mereka merasa diperkuat dan mereka merasa memiliki keyakinan penuh dan mereka merasa untuk seakan-akan berhutang budi harus menyampaikan kabar berita Injil ini kepada siapa saja mereka jumpai, kepada siapa saja mereka temui, terlebih khusus kepada halak nadung di luar ni Israel manang Yerusalem ya kamanginang. Dan Apostol Paulus menyuarakannya bersama dengan para rasul-rasul yang lainnya yang Tuhan berikan kekuatan melalui peristiwa turunnya Roh Kudus. Alani dung dihatahon ma hatani Apostol Paulus taringot ni na dipakadapot debatado Tuhamu Yesus nasiat Nasareti. Yesus sudah ditentukan, ini bukanlah sesuatu hal yang kebetulan, bukanlah sesuatu hal yang hanya terjadi begitu saja, tetapi ternyata semuanya sudah sedari awal, sudah sedari semula Tuhan sudah merancang ini semua dan Tuhan sudah mengetahui, Allah sudah mengetahui tentang apa yang akan terjadi pada saat itu dan pada saat ini dan di hari depan. Nanem pabaho datang rupanya kamanginang sebetulnya hirana marulak-ulak do pardalana ni partodio ni haluau ni. Bagaimana peristiwa keselamatan yang terjadi dalam bangsa Israel ketika dia di tanah Mesir. Ada yang bernama Musa yang Tuhan ambil dan Tuhan pilih untuk menjadi jalan ke tanah Mesir. Bagaimana kita sebagai umat manusia ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa dan dosa ternyata kutukan itu telah sampai menjadi dosa warisan kepada kita sampai datangnya seorang penebus yang bernama Yesus. Dan ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, begitu jugalah Yesus membawa umat orang percaya untuk tidak lagi diperbudak oleh dosa. Sehingga bagaimana energi kekuatan atau bagaimana begitu besarnya pengaruh kekuatan bangsa Mesir bagi bangsa Israel di tanah perbudakan itu, dan sehingga setiap apapun yang ada, setiap konsekuensi dari hukuman-hukuman yang ditindak bila bangsa Israel atau umat pilihan Allah itu melawan Raja Firaun. Dan inilah yang membuat bahwasanya Yesus pun demikian. Sebelumnya ada konsekuensi dalam dosa. Kalau Yesus dia tidak datang, kalau Allah tidak datang dalam rupa Yesus ke dunia ini,
Dia tidak datang dan dia tidak belum untuk menebus dosa umat manusia. Konsekuensi dosa adalah takut mati dalam ketakutan. Dan inilah yang menjelaskan bahwasanya setiap apa yang dikatakan oleh apostol Paulus dia juga merasakannya. Na baruhat tong sian na dia laman imana nang pe dibawa tong ayat 25 ay marhahonaan tu ibana doh pandok ni si Daud. Tong huida Tuhani dijoloki ay disiamuk kudo ibana asa unang umur di tahu. Nah parjolo majo tong rupanya kamanginang apostol Paulus mengatakan ini ada hubungannya dengan apa yang diucapkan oleh Daud. Ternyata Daud pun juga mengalami hal yang sama. Dia juga walaupun sebagai seorang raja, bukan hanya seorang raja yang aman dari segala persoalan, banyak masalah-masalah yang harus dia hadapi. Tapi kalau dia tidak bergantung pada Tuhan, mungkin dia tidak akan sanggup, mungkin dia tidak akan bisa menyelesaikan persoalannya. Banyak perperangan yang ia hadapi. Kalau dia tidak bersama dengan Tuhan, mungkin dia sudah kalah atau mati lebih cepat daripada yang seharusnya. Kalau Daud juga tidak bergantung pada Tuhan, dia melihat begitu banyak ilah-ilah lain berhala yang ada bagi bangsa sekitar umat Israel pada saat itu, yang membentuk patung penyembahannya berhalanya sebagai patung dewa tuangan dan yang melambangkan suatu tanda kesyukuran, baik keberanian, baik peperangan, baik apapun itu. Setiap bangsa yang percaya akan menyembah patung yang dibuat dan terlihat dibandingkan debata ni si Daud, debata ni Israel, debata upung nasirei naso adong siang kebaran nama langsung dia rupani alana kepuasan mata batin bagi mereka itu sangatlah perlu, sehingga mereka lebih banyak memilih para ilah-ilah lain, menyembah berhala yang bahkan Daud sendiri pun turun langsung untuk mengalahkan para penyembah berhala tersebut. Ayo tong nai gombar ni apostol Paulus ay namasa rupi tong parhati hai holam pada kitab suci holam pada narobi tong kamanginang dan arong gope pada nai baru songon nanong di bibirta songonon. Oleh sebab itu buku Yesaya, kitab Mazmur, nang kitab Musa itulah yang menjadi kitab suci mereka, dan sejarah-sejarah itu yang bisa sejarah suci itulah yang bisa mereka untuk konsumsi dan mereka coba untuk pahami. Jadi naromat tong apostol Paulus lo patarakon manangisi de Yesuson. Ternyata dari dahulu juga sudah ada. Dari dulu juga sudah ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang sudah menggambarkan bagaimana sosok Yesus. Dan tadi ketika Musa dilanjutkan dalam diri Yesus, begitu jugalah Yesus yang hidup di dunia ini dilanjutkan dengan Yesus yang bangkit dari kematian. Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Allah itu ngadalani di padang gurun digatiodo namar guar si Yosua. Sunguni matong Yesus niki mangulu ibana di portio rap dohot ita akajol mai. Alai holan sahab mai mana di hau pinar silangi dungi matema. Alai di hamateni boy hehe do ibana napina hehe di debata alani wetong kamanginang, dan Yesus yang ada bersama yang menunjukkan segala mukjizatnya, dia juga orang yang sama dan dia juga yang melanjutkan dan menyediakan jalan bagi orang percaya untuk sampai ke rumah Bapa di sorga, yang berarti bisa dikaitkan bahwasanya kita pun ketika nanti kita sama seperti umat gambarannya bangsa Israel, mereka selamat dari tanah perbudakan. Sebelum sampai ke tanah perjanjian yang kita bayangkan dulu itu sorga, masih di awang-awang, masih di padang gurun selama 40 tahun lamanya bangsa itu. Berarti kita pun juga nanti setelah kematian molo persea dohamu nian memang anggohita matro sahat mahita tuban wagicang amen molo mate ada koncolo mate dah di koncolo mate idoha persea tanaman doki, yang artinya di situ sebelum sampai ke tempat yang sudah Allah sediakan, sebelum sampai ke tempat yang Allah sudah sediakan, ada sesuatu hal yang disebut sebagai padang gurun. Bagaimana Allah mencoba memurnikan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menjadi bangsa murni, bangsa yang baru, bangsa yang kuat imannya, yang memiliki yang lebih baru lagi daripada yang sebelumnya. Dan kita pun juga akan masuk dengan tubuh yang baru, dengan iman yang baru, dan dengan harapan yang baru. Berarti ini artinya Petrus
ibana pe tonggo di rasaon ibana kamanginang songo dia do namar Tuhani porsia do ibana porsia hian karena dia sudah mengalami. Tak ingat macam rupanya kamanginang pengalaman dan alaman diri si Petrus ketika sedang berada di Danau Galilea. Ada suatu angin ribut. Padahal banyak murid Yesus ini yang nelayan. Nelayan mana sih yang takut dengan ombak? Nelayan mana sih yang takut tenggelam? Kalau misalnya nah kubereng ko era narung ko nasian abriate. Kalau misalnya kita mau jadi angkatan laut kan harus bisa berenang. Kalau kita mau tapi yang punya skill khususnya lah. Berarti kalau misalnya nelayan kan ya harus bisa nangkap ikan, ya paling tidak kalau kecebur bisa berenang. Ini nelayan mana sih yang takut dengan ombak? Apa itu nelayan baru yang baru melihat angin ribut segala macam? Sama seperti bagaimana pilot yang takut menembus awan mendung. Awan-awan yang mungkin katanya yang terlihat tidak aman. Ya padahal tidak ada tanda bahaya pada saat itu menurut sesuai dengan radar. Bagaimana dengan caranya hal tersebut yang seharusnya kita hadapi ternyata itulah ketakutan kita. Begitulah Petrus akamanginang yang melihat bersama dengan para murid yang melihat ada suatu kekacauan, tetapi ketika dia membangunkan Yesus dan Yesus bangkit, Yesus bangun dari tidurnya, dia hanya mengatakan satu kalimat, jangan takut. Hidup tong hidup asa unang humor ditau ayat 25. Kalau itu Yesus sudah pegang kendali, kita tidak akan pernah merasakan kegoyahan. Kita tidak akan pernah lagi merasakan kegentaran dan tidak perlu lagi kita takut jika Yesus yang pegang kendali. Dan tak ingat maya kamanginang bersama dengan Tuhan itu tidak menjamin kita tidak menghadapi masalah. Besar kecilnya masalah itu akan kita hadapi tetap. Tetapi yang diperhitungkan di sini adalah siapa yang pegang kendali. Siapa yang pegang kendali? Apakah masih diri kita sendiri? Apakah kita belum melepaskan kendali kita? Biar Tuhan yang pegang kendali supaya setiap sebesar apapun masalah yang ada di hadapan kita merasa seperti Tuhan kita itu lebih besar daripada masalah itu, sehingga pandangan kita pun tidak tertutup oleh masalah-masalah yang ada di hadapan kita, tetapi lebih tertuju, lebih terfokus, lebih kepada besarnya Tuhan kita dibanding masalah yang sedang kita hadapi. Alani na di penabuahon ni Apostel Petrus marhide ni hata ni si Daud, pandok ni si Daud, tua kahalak na tumangihon ni jamitan ni si Petrus di hati-hai omatong nagabe tujuan na ayat 20 nomi lasdo rohaku jala marolo-bolo suaraku. So ini matong tema di minggu tasadarion las roha jala marolo-bolo. Mungkin banyak di antara kita manginang yang bisa dari mana kita bisa mendapatkan sukacita atau kegembiraan itu dalam hidup kita. Kurang go alus nalison. Melolohonon ikon jolo mamora hita basah deui. Melolohonon molo hipas-hipas hita baru pe marolo-bolo jala sonang rohata basah deui. Melolohonon songonon jolo marpahuku jolo non semua itu wajar. Tetapi ingat, bukanlah menjadi suatu acuan apa yang dikatakan itu selamat. Itulah hanya kenikmatan, hanyalah gambaran status dan hanyalah keperjelasan identitas kita di dunia. Tetapi untuk bicara soal las niroha dohot jalak marolopolop suaraku nabonuni songon si Daud, dia bukan hanya sekedar bukan keinginannya untuk menjadi pemimpin raja, tetapi Allah memilih dia. Bukan keinginannya dia bertarung membunuh banyak musuh, tetapi Allah menuntun dia. Dan dia Allah memegang kendali atas hidupnya, dan bersama dengan itulah ketika hidup kita pun dipimpin oleh Allah. Boy matong dapat orang tama hatai las niroha bolon ma nasaat di kita. Sebab kebahagiaan sejati, kesukacitaan sejati itu bukan dengan apa yang mau kita pinta dan kita dapati, tapi tentang apa yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan cukupkan kepada kita. Yakin maha kamanginang, tidak pernah Tuhan memberikan hal yang berlebihan, baik itu cobaan, baik itu sukacita, baik itu segala hal-hal Tuhan gak pernah memberikan lebih dari cukup. Nah, persoalan sebenarnya kan manusia kita ini
cuman mendapatkan ingin lebih banyak dari kata cukup tersebut. Irana malisuang do malo saya terus tahata tapanggiro ditangyak tai tangil hatopani leho matuhan sadar manguluan siap hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, cukup satu hari. Bukan tidak mampu Allah itu ngasih makan kita cukup langsung 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Bukan nggak mau Tuhan itu ngasih, tapi untuk apa? Kalau misalnya kita cuma satu kali minta untuk 50 tahun, untuk 10 tahun ke depan. Dan kenapa dikatakan setiap hari lehormat Tuhan sadarion, hanguluan setiap hari, berikanlah kami pada hari ini, supaya setiap hari pun kita meminta, setiap hari kita mengingat, supaya setiap hari kita melepas kendali kita, dan biar Tuhanlah yang selanjutnya mengendalikan dan mencukupkan. Aidolas nirohai melonungarap dohot Tuhani kita dengan umpe si haberata molo Yesus dongan mi las roham olani nani dohonon barhite ende ya kamanginang dipaingot apostol Petrus to asa jangan salah kaprah taringot di Yesus. Enggak usah dengarkan para penduduk Romawi, enggak usah dengar orang Yunani itu mengatakan secara logikanya bagaimana mungkin manusia yang sudah mati bisa bangkit. Lalu di dalam kebangkitannya itu dia menunjukkan dirinya kepada murid-murid dan kepada banyak orang sebelum naik ke sorga. Kan ini yang dipertaruhkan oleh apostol Petrus kepada orang-orang. Ada yang sudah mendengar dan berkata-kata, ada yang sudah memutarbalikkan fakta ini dan mencoba untuk menggoyahkan imannya. Tetapi rona matung apostol Petrus napa buahon di patandapun tibata Allah sudah menentukan, Allah sudah menjelaskan dan sudah merencanakan ini dari awal. Dan ingat, ternyata Allah juga memakai kejahatan manusia untuk mengingatkan siapa yang pegang kendali. Kalau misalkan mungkin ceritanya akan berbeda kalau misalkan ketika Yesus dicambuk, diludahi, dicaci maki, lalu Allah langsung menunjukkan kuasanya. Itu prajurit Romawi lah yang merasakan sakitnya. Mungkin akan berbeda penglihatan manusia. Ini terjadi supaya apa? Supaya kita pun merasa bahwasanya Yesus itu juga telah menanggung kesakitan secara fisik, kesakitan secara mental, kesakitan secara bagaimana umat manusia yang harusnya kita hadapi. Tetapi ia menahan semuanya. Ia menunggu sampai benar-benar puncaknya. Dan itu terjadi Allah seperti bagaimana Allah mengeraskan hati Firaun yang mengatakan kepada Nabi Musa untuk keluar selamatkanlah umat Israel. Tidak, tapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Datanglah sebab aku akan mengirimkan 10 tulah kepada Firaun bagi mereka yang tidak mengiyakan bersama firman Allah. Oleh sebab itu dan nama kabir hari-hari akan menginang kalaupun kita juga sudah mengenal dan menerima pemberitaan firman Tuhan, tujuannya cuma satu, supaya apa yang kita dengar, apa yang bisa kita beritakan, itulah yang kita kerjakan. Sama seperti apostol Paulus, pengalamannya di Danau Galilea bersama dengan Tuhan ia ceritakan. Pengalaman Daud bersama dengan Tuhan dimenang dalam peperangan dia tuliskan. Dan begitu juga kita, pengalaman apa yang bisa membuat hati kita bersukacita dan jiwa kita bersorak-sorak selama bersama dengan Tuhan, dan mari kita ceritakan itu sebagai cerita mulia bagi anak, cucu dan generasi. Saya anggiat mah dirongan itu halima hita mengulahun aka ulauta di Siganupari jala mangulu mahita di bagasan las niroha dohot marolok-olok tonti nang suarata. Amin. Martangiang mahita. Maulia tema Tuhan dia sini roham dohot tinggal di masam nama ngaramati hami sahat di ombaso. Di hatan nawi hutangi kami ali Tuhan pasupa supaya jala ramoti asa marurat jala mat parbue di mulu nami. Nunga di patola soale Tuhan hatami marhiden apostol Petrus napaingoton tuhalak na humaliangi
naro madapoton akka ari pesta besar hombar tu tradisi Yahudi hati hai jala di patanda foto momen dia Tuhan gak bisa ada jamitan nama ngulu di apostol Petrus lau paingoton aka halak na humaliangi mapoto dohot maka porsei manang isedo Yesus Kristus nasihat Nazaret naro tuatu pertibion laho mampuan hanguluan tuhami nasana persia songoni mali Tuhan nunga terdiri hami dihamatian dohot hahion ni anakmu Yesus Kristus alani postoro hanami ali Tuhan songon na pinahehemu ibana ali Tuhan pinahehemu mahami molo dung dapat nami mahamantiani songoni manan di permulaan nami dihapursion nami dihapursiai hami dohali Tuhan anakmu Yesus Kristus nama buat hanguluan tuhami alani unang ganggu hapursion nami jala unang umur hami di Tuhan molotung pemasa parsorioni di permulaan nami nungga godang ni akka naposom na jolo ya di Tuhan didongani holo nasida jala dang di loaso nasida makan bugaw ari-arina akka nama bengalut rohana nang ngoluna di Tuhan di nasiha biaran di nasida rodoho di jolona lahu mangkupi nang mengodingi akka naporsea tuho songoni mana kami le Tuhan say homa le Tuhan dohot madongani hami di hapar ngolon nami di siganu pari ayo hodo pagone di hami le Tuhan jala hodo manganen gogo marapot tuhami asa talup hami le Tuhan gabi sulau hatam jala siwan barita mahami di parngolon nami say selehon ma tuhami hapur siaun nama toras asalam buhatedo kami ali Tuhan marhite aka parbarita dauli na ujalo hami asa gabi na mengulu may ali Tuhan terlemobi di keluarga nang dihalak na kumaliang say patau mahami gabi sibuan dame nang sibuan pasupasumi tua kahalak na dong di humaliang nami song ni mali Tuhan jalan nga hutangi o kami war tikting naneng masa do naneng sipamasahon ni tunga-tunga ni huriam say pasupasuma sarhutna aka ulaun nagabi rutinitas di tengah ni huriam sama pertangyangan dari Tuhan oma na mamasu-masu aka uik na patupahong pertangyangan sama ni manang na makasuton pertangyangan ni asa pasu-pasu ma lakkan indongan ruas na manopot bagas ni pertangyangan na makasuto pertangyangan ni ali Tuhan jala lehon ma pasu-pasum na malopik gala itu na patupahusa na kap rohana jala ukap bagasna bain gabi ingana pangalapan ni pasu-pasu jala martangyang rohami ali Tuhan iman didongan nami keluarga siregar por tampu bolon ala nunga jumolo dialako sada inana huahulungi hami di ari nasalpui pasu-pasu ma keluarga na tinadikon ni tayanangi asa makur asa margogo nasida pada laton ngurung ari pangulon na tu joloan ni arion padirgak masih maju jong nasida itu mangadopi namasa jala pataluk marohani nasida asa margogo mangadopi pangulon di tu joloan ni arion jala martangnya lo hamil di tuan di jemaat ruas na baru ruas na tambah di tonga-tonga ni huriam haga bebe cakungon iman di keluarga amang simangunsong inang borugultom na sian dewan diakonia marsakat do hamin waeng lau patupahon acara manik acara pangapudion tu keluarga manurung baru simanjuntak ada nunga di ulapos ada ama siang tonga-tonga ni keluarga nasida soni mana ni keluarga raja guguk baru bakara asa naung dialako sada ama na huanungam siang tonga-tonga ni keluarga asa homali Tuhan nama masu-masu dohot mandogani hami saluhut lak kedongan ruas ni huria nalau patupahon acara pangapulion untuk keluarga na marhabot ni roha tong mali Tuhan dia ka ulaun saluhutna ni ragam narong tonga-tonga ni huriam HKBP cakungon ni imaliaka pesta panitia pesta huria pesta gotilon doho perayaan ulang tahun asa homan nama masu-masu kepanitiaan na kami saluhutna sabui patupang suting sangapon warung nabadiai marhite akka ulaun naung ni pinaadar ni panitia di hami
tong mali Tuhan mertangiang kami dia kadongan nami ruas ni huriang nah di bagasan pergumulan ni perngulon di nasida umanaman nangihon jala mangalehon gugu di nasida jala asa posroha di nasida madalni ari perngulonna jala margogo nasida di Tuhan rabe hoto pataruhon akka permasalahan na di perngulon di nasidai jala dia kadongan nami perwas ni huriam nama ulang tahun kelahiran do pernikahan saya homan itu anak nabai akalas tiroha nang sukacita cucuruan nyarion di hari selama kalason hari tabba bilangan hari ninasida songoni nang di pernikahan ninasida omma tangiang elek doho pangidon nami saya jalo matangiang nami mangasahon kuane anakmu Yesus Kristus martangiang kami tuho amin. Mari de bahita los disombahita papungo peliang Amen.
Sai jalu megawe buat na ucus di jolong. Pasu-pasu majalarang mau tiasa hubarasya kami pelianon. Batibur kon harajau muli tonga-tonga ni huria dohot di portibion. Tuhai marohan kami berhide-hide nondip. Asalam tanah kami orang ni serehon behon mi tuhami. Asalam gir-gir kami manuk moniate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jalani